Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Insan Fitra. Di video kali ini saya akan berbagi resep jajanan pasar cenil. Yang ini resep asli pedagang pasar terlaris ya di pasar tradisional, yang rasanya itu kenyal tapi sama sekali nggak alot, juga lembut, dan ini tahan sampai 2 harian ya, nggak basi, juga tahan nggak alot ya, dan teksturnya itu sangat pas banget. Nah seperti ini, kenyal tapi nggak alot, mudah untuk dimakan ya. Nah teman-teman mau tahu cara buatnya dan apa saja bahannya, silakan disimak videonya. Langkah pertama, kita siapkan wadah yang berisi tepung terigu sebanyak 125 gram. Kemudian kita siapkan juga tepung tapioka sebanyak 125 gram. Kemudian kita siapkan air sebanyak 250 ml. Kita masukkan sepucuk sendok teh garam. Kemudian kita campurkan secukupnya pewarna hijau, atau boleh juga dikasih dengan pasta pandan. Jadi pewarna hijaunya ini sekalian saya campur ke dalam airnya, agar nanti waktu menguleni adonan itu tidak terlalu over ya. Jadi menguleninya itu nggak terlalu lama, sebentar saja. Maka pewarnanya saya campurkan, jadi menguleninya nanti cuma sebentar saja ya, karena kalau lama-lama diolenin adonannya itu hasilnya bisa alot ya kalau over. Nah ini kemudian kita rebus sampai mendidih airnya. Nah setelah mendidih ini langsung kita tuangkan ya teman-teman. Kita tuang semuanya, kemudian kita aduk rata. Nah setelah seperti ini kita campurkan tepung tapiokanya tadi, kita masukkan semuanya, kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata. Nah ini kalau sudah tidak panas bisa kita ulenin pakai tangan ya teman-teman. Nah ini berhubung masih panas, kita tunggu sampai agak dingin, kita uleni sebentar lalu nanti kita bentuk ya. Nah ini sudah agak dingin, bisa kita uleni sebentar ya, jangan over ya nguleninya, asal tercampur rata aja. Karena kalau terlalu over akan menghasilkan cemilan agak alot ya teman-teman. Nah teman-teman, ini sudah cukup ya. Ini sudah bisa dibentuk. Dan saya akan membuat lagi adonan yang berwarna pink atau merah ya. Langkahnya sama juga, membuat adonan warna hijau. Kita siapkan tepung terigu sebanyak 125 gram. Kemudian tepung tapioka 125 gram. Lalu kita didihkan air sebanyak 250 ml. Masukkan sepucuk sendok teh garam. Kemudian tambahkan 2 sendok teh air beningnya kapur sirih, yang tadi nggak saya kasih ya karena lupa. Nggak apa-apa, nanti bisa kita bandingkan tingkat hasilnya, hasil adonannya, kuenya itu tingkat kekenyalan dan kesetnya ya, 3 sendok makan ya. Kemudian tambahkan juga pewarna merah, secukupnya pewarna merah. Kita didihkan sampai benar-benar mendidih. Setelah mendidih langsung kita tuangkan semuanya.
Kita aduk rata. Kemudian kita campurkan tepung tapiokanya. Kita aduk rata juga. Dan ini sudah agak dingin, bisa kita ulenin pakai tangan ya. Asal tercampur rata saja, jangan over nguleninnya ya Bunda, biar hasilnya nanti tidak keras atau alot. Nah, ini sudah selesai ya Bunda, sudah cukup. Bisa kita bentuk-bentuk sekarang. Bisa kita ambil adonan secukupnya. Kemudian kita bentuk seperti ini. Nah, seperti ini ya Bunda, sampai selesai. Nah, cukup mudah sekali. Dan ini sama sekali nggak lengket di tangan ya Bunda. Ini agak sedikit lengket ya lama-lama teman-teman, tapi nggak apa-apa. Satu sama lainnya ini nggak lengket, tapi ini sedikit lengket di tangan, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, yang hijau sudah selesai. Kita tinggal membentuk yang warna pink. Nah, sama seperti tadi ya teman-teman. Ukuran besar kecilnya menyesuaikan selera ya. Nah teman-teman, ini hampir selesai ya. Dan bagi teman-teman yang merasa agak lengket di tangan, bisa dikasih taburan sedikit tepung tapiokanya ya. Tapi ini saya nggak perlu karena merasa lengketnya cuma sedikit. Nah teman-teman, ini sudah siap, akan kita rebus. Kita didihkan air terlebih dahulu secukupnya, dan begitu mendidih kita masukkan. Nah teman-teman, ini sudah mendidih. Masukkan 1 sendok teh minyak goreng agar adonannya nanti tidak lengket satu sama lain. Kemudian langsung bisa kita masukkan. Nah Bunda, ini sudah masuk semuanya ya. Kita biarkan sampai mendidih. Kita masak dengan api yang sedang saja ya, jangan terlalu besar, agar nanti matangnya tanak. Nanti kalau sudah mengapung berarti tandanya sudah matang. Nah Bunda, ini bisa kita aduk perlahan ya, agar nanti matangnya itu rata. Dan tidak lengket di bawah ya. Nah Bunda, kalau sudah mendidih seperti ini, apinya agak kita kecilkan ya. Jadi pakai api kecil saja ya, biar nanti matangnya itu tanak. Dan cemilannya itu enggak hancur ya. Bisa kita aduk-aduk juga. Kita biarkan sebentar ya, biar tanak. Nah Bunda, ini cemilannya sudah matang ya. Ini sudah bisa kita angkat. Kita akan tiriskan. Kita tiriskan dalam wadah.
Nah bunda, ini sudah selesai, saya tiriskan dan sudah dingin ya cemilannya. Dan ini kita tinggal balurkan pada kelapa parutnya apabila mau disajikan ya. Nah kelapa parutnya bisa dikukus terlebih dahulu agar lebih tahan lama ya, nggak mudah basi. Nah ini kita balurkan pada kelapa parutnya. Nah ini tadi memasaknya kurang lebih selama 15 sampai 20 menit ya. Jadi biar benar-benar tanak dan juga tidak alot. Nah ini sebagian sudah saya taburkan kelapa parut dan sebagiannya lagi ini bisa disimpan buat besok ya. Dan ini nggak akan basi selagi belum dicampur dengan kelapa parut. Ini juga tahan sampai besok paginya, tahan nggak basi juga nggak alot, tetap lembut kenyal ya, dan anti alot ya meskipun sudah dingin. Nah ini tinggal kita sajikan bersama gula pasir bisa, atau dengan gula merah juga bisa. Nah ini aku mau icipin yang pakai gula pasir ya. Bisa kita taburkan sedikit di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, masya Allah, ini kenyal, terlihat dari teksturnya, tapi juga lembut, nggak alot. Nah ini terlihat mudah sekali untuk dipisahkan seperti ini ya teman-teman. Jadi ini anti alot, kenyal, lembut, gurih, manis, krenyes-krenyes dari gula pasirnya ya. Ini recommended banget. Nah sekarang saya mau coba dengan dikasih gula merah ya. Ini saya mau ambil, karena saya icipin dengan pakai gula merah. Kita bisa taburkan gula merahnya di sini. Nah ini saya mau icipin dulu ya. Nah ini kita lihat teksturnya juga bila dipisahkan dengan sendok. Nah ini terlihat mudah sekali tapi kenyal, lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, masya Allah, rasanya itu kenyal, lembut, gurih, dan juga legit dari gula merahnya. Ini kalau dimakan dengan gula merah rasanya itu persis seperti memakan lupis ya. Jadi ini juga punel, kenyal dari cemilannya ini, dan juga legit dari gula merahnya. Jadi terserah teman-teman mau dikasih apa, dikasih dengan pelengkap gula pasir juga boleh, gula merah juga boleh. Nah sekarang kita bedakan dengan yang dikasih dengan kapur sirih tadi ya, dengan air endapan kapur sirih. Tadi yang warna merah ya yang dikasih dengan endapan kapur sirih. Nah ini saya icipin yang merah, tadi kan yang hijau semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, masya Allah, yang merah ini benar-benar sama sekali sama-sama tidak alot sama dengan yang hijau, tapi bedanya ini lebih keset dan lebih kenyal ya. Jadi ini resep asli terlarisnya itu pakai air kapur sirih. Jadi rasanya itu benar-benar kenyal tapi nggak alot, juga keset. Jadi teksturnya benar-benar pas gitu ya. Jadi teman-teman kalau punya kapur sirih bisa dikasih air, lalu diambil endapan yang beningnya dan dicampurkan ya. Itu akan menjadikan teksturnya itu benar-benar ideal, jadi cemilan yang terenak ya. Nah teman-teman, demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungannya untuk di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.